Nah, selanjutnya kita bakalan bikin sebuah file baru di indeks, sama seperti indeksnya di posisinya. Nah, kita bisa bikin tambah.php. Nah, ini yang bagian tambah.php itu kita sesuaiin sama yang di bagian form ini, actionnya. Nah, sebenarnya kita bisa juga ngerubah bagian form action ini nyesuaiin sama filenya. Itu sebenarnya kayak gitu. Jadi bagian form action itu kita sesuaiin sama si filenya. Jadi ketika button ini kita klik, itu bakalan mengarah ke file ini. Jadi nanti bakalan dilempar ke file tambah.php. Nah, kita coba kasih di sini ppp dulu ya. Ini buat pastiin kalau ditambahnya itu udah mengarah ke situ. Ini kita klik. Nah, ini kode periodenya kita bisa tulis 12 aja. Terus nama periodenya periode 2012 misalkan. Ini sebenarnya nggak bakalan kesimpan ke database. Nah, ini kita simpan data. Nah, udah masuk ke tambah.php yang ppppppp itu. Nah, di sini kita bisa tinggal buat bagian sini itu untuk menyimpan file yang sudah kita inputkan tadi. File yang sudah diinputkan dari sini itu masuk ke dalam sebuah database-nya. Jadi kita bakalan bikin yang sama, mirip, atau ya bisa dibilang sama sih kayak yang ada di tambah dari dosen. Kita bisa Ctrl A, Ctrl C, tambahkan ke sini. Nah, untuk yang query-nya berarti ada di dalam sini. Ini berarti yang seedbar itu sebenarnya kita nggak butuhin ya. If warper berarti dari sini. Body ya. Sampai ini. Sebenarnya kita nggak butuhin bagian sininya. Oke. Jadi mungkin seperti ini aja yang kita butuhin. Selanjutnya kita bakalan buka sebuah PHP. Nah, di dalam PHP ini kita tinggal membuat sebuah script untuk menambahkan data yang kita inputkan supaya masuk ke dalam database-nya. Nah, ini halamannya juga ini kita nggak perlu juga sih sebenarnya teman-teman. Yang bagian halaman. Nah, jadi kita yang perlu mungkin bagian ini. Ini buat storyisasi. Nah, jadi di bagian sini kita bakalan buat sebuah function if untuk mengecek apakah button yang di modal tambah itu diklik atau tidak. Kita bisa pakai if dalam kurung iset. Nah, di sini kita bisa langsung $post. Nah, ini kita ambil. Nah, jadi seperti ini nanti. If iset $post. Nah, yang di dalam sini itu kita ngambil dari si
bagian indeks name dari buttonnya. Jadi button submit ini memiliki sebuah name, dan name ini kita bisa kita bakalan cek di bagian tambahnya apakah button yang bernama simpan itu diklik atau tidak. Nah, kalau diklik itu bakalan jalanin fungsi yang ada di dalam sini, yang di dalam if ini. Nah, kita coba aja ya pakai ini, kita echo pp. Dan kalau kita else kan, jadi ketika buttonnya nggak diklik itu kita echo juga, tapi y. Nah, seperti ini. Kita bakalan coba ya. Oke, kita coba refresh. Nah, yang bagian sini kita isi asal aja. Terus kita simpan data, itu bakalan masuk ke ppp. Sedangkan kalau misalkan kita kembali, kita refresh. Nah, kita bisa klik di sini nih. Tambah .php. Nah, itu bakalan keluar YYY. Karena kita ngakses tambah .php itu bukan pakai button yang ada di sini. Bukan pakai button ini. Makanya keluarnya tadi si YYY. Tapi kalau kita pakai kita aksesnya dari button ini, nah ini harus diisi ya. Kita ngaksesnya dari button ini, maka keluarnya ppp. Jadi seperti itu. Ini fungsi untuk reset. Jadi mengecek apakah kita mengakses halaman ini tuh menggunakan button yang ada di sini, button simpan atau tidak. Nah, kalau kita ngaksesnya pakai button simpan, berarti kita juga bakalan ngirim si inputannya ini. Jadi inputan ini itu kita bakalan kirim ke dalam tambah.php. Dua inputan ini. Inputan kode periode sama keterangan. Nah, ini ada name-nya ya, name kode periode sama name keterangan. Jadi nanti kita bakalan ambil inputannya di bagian sini. Jadi ketika buttonnya ditekan, itu kita bisa kita tangkap inputannya. Kita misalkan tadi HD periode ya, sama dengan, nah ini kita bisa pakai trim ISQLi real capek string. Nah, isinya apa? Kita bisa pakai $count. Ini $count itu nyesuaiin sama yang ada di database bagian ini config-nya. Nah, ini kan pakai $count. Jadi itu sesuaiin sama yang di sini. $count. Nah, lalu bagian sini bisa kita pakai $post. Jadi kita post lagi nih. Nah, ini tuh kita ngambil, dan di dalam petik ini itu tuh ngambil dari nama inputnya. Kan ada input, nah namanya apa? Di sini kan name-nya KD periode. Jadi untuk yang bagian tambah ini juga postnya juga sama pakai KD periode. Nah, ini titik koma. Jadi nanti si KD periode ini bakalan ditampung ke dalam variabel namanya KD periode. Nah, ini juga berlaku untuk inputan yang satunya. Kita bisa tulis di sini $keterangan. Nah, sama seperti yang di atas.
Nah, di bagian sini itu ngambil nama dari si inputan yang kedua, yaitu yang ini. Hanya keterangan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita baru ngambil value dari inputan yang ada di modalnya.